Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, jurusan Manajemen Keuangan. Ingin meng-share atau mengeksplain tentang keuangan personal. Nah, mengapa kok saya ingin meng-share atau mengeksplain tentang keuangan personal? Ya, karena mungkin dari saya sendiri, keuangan personal ini sangatlah susah gampang, karena banyak orang yang menyepelekan tentang keuangan pribadi. Mungkin kita langsung saja masuk ke topiknya untuk keuangan personal. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi keuangan tentang materi keuangan personal. Jadi mari kita bahas bareng-bareng tentang keuangan personal. Apa sih yang dimaksud tentang keuangan personal? Yakni bagaimana kita ini seharusnya memanage uang, atau bagaimana kita untuk memanage uang, keuangan pribadi, pastinya keuangan pribadi, biar tidak seenaknya atau ceroboh untuk mengatur sistem keuangan. Nah, di sini saya punya trik atau bisa disebut kunci. Lah, kunci ini saya dapatkan dari dosen saya sendiri, dosen manajemen keuangan juga. Jadi dia meng-share di waktu awal dari pembelajaran manajemen keuangan pribadi atau keuangan personal. Nah, yang pertama ini, life is money. Hidup itu butuh uang, intinya lah. Kemudian dia menyebutkan lagi rich is much. Jadi rich is must harusnya. Jadi kaya itu harus. Nanti mengapanya nanti kita bahas di akhir aja. Kemudian money is happiness. Ya, ini yang pertama. Kemudian uang itu adalah kebahagiaan atau bahagia kalau ada uang. Nanti kita bahas di akhir. Nah, untuk triknya, untuk yang pertama ini ada amal 10%. Terus kemudian yang kedua ada asuransi 20%. Yang ketiga investasi 30%, dan yang terakhir konsumsi atau pemakaian sehari-hari ini sebanyak 40%. Nah, mengapa kok ada amal? Mungkin dari kalian kan akan bertanya, loh, kok ada amal? Nah, karena kalau menurut saya pribadi, karena amal itu ini bahas di my religion ya, atau ini dari my agama saya. Jadi mengapa kok kita harus amal? Karena amal ini menurut agama Islam atau agama saya ini, amal ini untuk membersihkan diri atau membersihkan harta dari harta kepribadian sendiri-sendiri. Jadi tiap ada gajian atau tiap ada upah, pembagiannya seperti itu. Amalnya 10%, asuransi 20%, investasi 30%, dan konsumsi 40%. Nah, kalau banyak yang tanya, asuransi 20% itu asuransi apa? Pakai asuransi apa? Asuransi kan banyak. Nah, untuk menurut saya pribadi, kan masih buat kalangan mahasiswa, asuransi tidak begitu wajib atau tidak begitu dibutuhkan untuk saat ini. Mungkin untuk BPJS bolehlah, untuk asuransi kesehatan. Tapi kalau untuk asuransi yang lain mungkin
nanti dulu, karena kita masih jadi uang jajan masih minta, penghasilan juga belum bisa, belum itulah, belum ready lah jadinya untuk kita asuransi. Jadi untuk asuransi mungkin kita kalau udah benar-benar bekerja, udah punya penghasilan sendiri, tidak ngikut orang tua baru. Nah, kemudian ada investasi. Kenapa kita harus investasi? Mengapa kita harus investasi? Karena investasi sangat penting. Kalau menurut saya pribadi, kalau di kalangan kita, kalangan mahasiswa, mungkin investasi nggak perlu kita yang muluk-muluk atau yang tinggi-tinggi, nggak perlu lah. Mungkin kita hanya mungkin sekedar, kalau sekarang lagi trendingnya Bitcoin, terus dan lain-lain lah, masalah saham dan trading. Mungkin kita bisa belajar atau mencoba dari kecil untuk kita berinvestasi, karena zaman sekarang ini tidak menerima orang yang tidak mengikuti alur atau zaman yang tambah terus ini, tambah naik atau sangat berkembang, sangat cepat banget. Nah, untuk yang terakhir kan konsumsi, pasti untuk keseharian atau ngasih untuk keseharian, untuk makan atau minum, terus jajan, beli perabotan buat diri sendiri. Nah, kita balik lagi ke awal, yakni life is money, rich is money is happiness. Nah, mengapa sih kita harus kaya? Nah, gini, bukan kunci sih. Orang kalau pingin hidupnya enak, hidupnya seneng, tenang, untuk zaman sekarang mungkin dia harus kaya. Karena apa? Karena orang yang kaya ini gampang untuk amalnya dan gampang untuk zakat. Kalau buat agama Islam ya, atau orang yang muslim ini, mengapa kok harus kaya? Soalnya jadi orang kaya ini kan gampang untuk amal, untuk zakat, haji dan lain-lain. Meskipun kita kan amal nggak perlu pakai uang, kita kan zakat kan nggak perlu pakai uang atau beras. Dah, kalau meskipun seperti kalau amal nggak pakai uang kan bisa. Cuma kan kita kalau bener-bener kaya atau ada uang lebih, banyak uang lebih lah, kita banyak uang lebih, ini kan gampang. Kayak membangun masjid juga gampang. Intinya untuk menyebar kebaikan lebih gampang lah. Dan itu makanya mengapa sih kita harus kaya, dan itu harus masuk ke mindset kita, bagaimana kita kita harus berhasil dan harus mengejar kekayaan atau mengejar sesuatu yang benar-benar harus kita capai. Karena gampang untuk semua kan gampang sih, karena money. Untuk kayak keturunan juga, nanti anak-anak kita atau cucu cicit kita nanti biar nggak keteteran, meskipun nanti ada pertikaian di pembagian warisan, itu kan mungkin sudut pandang masing-masing. Jadi kalau menurut saya kita harus kaya. Jadi itu materi dari saya. Nah, ini ada sebuah cerita dari guru saya, dari guru rumah di Bali. Ini ada seorang non muslim, emang dari keluarga yang berkecukupan, dia non muslim ya. Ini dari orang yang non muslim, dia telah mempelajari tentang amal, atau bisa disebut sodaqoh kalau dari orang muslim ini. Dia ini mencoba-coba, atau dia ingin iseng aja lah, iseng. Kalau amal ini harus gimana sih? Amal ini
apa aja sih yang dilakukan. Gitu. Terus apa sih dampaknya, apa sih dapat apa sih kalau benar-benar saya melakukan amal. Nah, ini orang Bali melakukan, di Bali orang Hindu mungkin, dan ini mungkin ya orang Hindu bukan non muslim, dia menerapkan amal, bener-bener dia mempelajari tentang amal itu bagaimana, apa itu amal, terus bagaimana cara melakukannya, kita harus memakai sikap yang bagaimana untuk amal, kepada siapa kita beramal. Nah, dia mempelajari semua itu dengan runtuh, kemudian dia menerapkan, dan alhasil dia dulu, di zaman dulu dia menerapkan amal pakai uang 100 juta. 100 juta. Oh, 10 juta. 10 juta. Kemudian tanpa ketidaksengajaan dia menerapkan dengan amal seperti dengan sikap yang harus ikhlas, harus tabah dan lain-lain lah. Dia mempelajari semua dan alhasil dia mendapatkan seperti apa ya, rezeki yang tidak duga-duga dari amal tersebut, yang amalnya dari 10 juta rupiah dia mendapatkan amal 100 juta rupiah. Nah, ini kalau membahas tentang amal, jadi ada cerita tadi mungkin bisa buat pembelajaran buat kita orang non muslim loh, sudah menerapkan dan bisa, apalagi kita yang kita yang muslim atau yang Islam. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin diambil yang itunya saja, yang baik-baik saja, yang nggak baik nggak usah ditonton. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.